Itulah surga yang dicari-cari manusia. Surga di sisi Allah, bukan surga di sisi setan. Yang selama ini kita harap-harapkan kan surganya Dajjal, surganya setan. Apa itu? Apa-apa yang memuaskan hawa nafsu. Ya tidak. Bisa diterima ini Kang Mas? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Surga yang ada tidak dirasakan, surga yang tidak ada kok diharap-harapkan, ya kan? Berarti hidupnya penuh dengan kepalsuan. Memang penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena manusianya yang merasa hidup palsu manusianya. Jadi semuanya alam gaib sekarang sudah tersingkap. Gaibnya alam kubur tersingkap. Gaibnya mungkar nakir adalah kemungkaran hati manusia tersingkap. Siksa azab neraka tersingkap. Surga tersingkap. Tinggal Anda sekarang. Atau mau tidak menyerah kembali kepada Allah agar mendapatkan kenikmatan dari Allah. Semua ada pada diri kita sendiri. Jadi ridho kita, ridho manusia lebih utama daripada ridho Allah. Ayo, siapa yang bisa menyangkal ucapan saya ini? Ridho manusia lebih mulia daripada ridho Allah. Ini kalau dipahami secara syariat ini bahaya, ini syirik ini, ya kan? Logikanya begini, kita selama ini berharap-harap ridhonya Allah, berharap-harap kenikmatan dari Allah, tapi kita dalam hati kita tidak pernah rela, tidak pernah ridho bahwa yang berkuasa atas diri kita Allah. Ya enggak? Ya percuma dan tak bergun pengharapan kita, palsu saja. Apa makna yang saya katakan? Bahwa ridhoku, ridho manusia ini lebih mulia daripada ridhonya Allah. Tanpa ridhoku, tanpa ridhonya manusia kembali kepada Tuhannya, maka Tuhan tak akan pernah rela dan ridho kepada kita. Kalau kita tidak ridho dulu kembali kepada Tuhan, ya kan? Jadi yang harus melepaskan, meridhokan ya kita sendiri, rela, ridho bahwa hidup dan badan ini Allah, zahir dan batin ini Allah. Tapi manusia pada takut mengakui bahwa dirinya Allah, karena manusia ingin jadi Allah, Allah sendiri. Ya tidak, Kang Mas. Yuk minum-minum biar tidak pening. Enaklah nanti sambil dengarkan sambil kebablas tidur, ya kan Kang Mas? Silakan yang di bawah sambil bagi-bagikan hadiahnya. Barangkali akan mendapatkan hidayah. Hadiah dikeluarkan, hidayah yang akan menjemput. Itulah yang dimaksud syahid. Jadi memang manusia harus merelakan apa yang ada pada dirinya. Kalau manusia masih menggenggam apa yang ada pada dirinya, ya itulah akan menjadi api-api yang akan menyiksa manusia itu sendiri, ya enggak Kang Mas? Ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, ternyata disitulah kekayaan.
Ketika kita masih merasa punya apa-apa, ternyata disitulah kemiskinan. Iya tidak, Kang Mas? Ayo dihayati. Ketika kita masih merasa punya apa-apa, itulah hakikatnya miskin. Dan ketika kita sudah tidak merasa punya apa-apa, kenapa? Karena sudah dikorbankan semuanya demi mendapatkan hidayah, maka disitulah hakikat kaya. Enjoy saja, ndak ada yang dijaga-jaga lagi, wong ndak punya apa-apa. Iya ndak, Kang Mas? Tapi kalau kita merasa punya, kita disiksa dengan apa-apa yang kita punya. Kenapa? Bukan milik kita, kok kita ngaku-ngaku punya. Bukan miliknya kok diaku-aku, ya itulah siksa. Kita akan jaga-jaga terus apa yang bukan milik kita. Iya enggak, Kang Mas? Betul. Disiksa dengan jaga-jaga seumur hidup, padahal mati tidak dibawa. Iya enggak, Kang Mas? Capek kita disuruh jaga api neraka. Yaitulah manusia yang merasa punya dunia. Ibarat manusia menjaga api, berarti jadi malaikat malik, penjaga neraka, panas, selalu cemberut, tidak ada enjoy-nya, ya kan, Kang Mas? Ayo silakan, Kang Mas, apalagi yang mau ditanyakan, biar saya ndak bicara terus, biar ndak bosen yang dibawa. Kalau saya terus kan bosen yang dibawa nanti. Ayo gantian, Kang Mas, apa yang mau disampaikan, Kang Mas? Saya pun juga sama-sama belajar ya, sama di sini sama-sama belajar kita. Jangan takut salah, jangan takut dosa, karena salah dan dosa bukan hak kita. Salah dan dosa hanya hak Allah. Wong dosa dan salah itu milik Allah. Iya enggak, Kang Mas? Ya. Oh ya, izin pamit, ngantuk. Silakan, Kang Mas. Semoga mimpi indah, semoga sehat selalu. Kelvin, Love, silakan naik biar rame. Karena yang di atas ini sudah pada tertidur, karena sudah enjoy, lepas, nggak ada beban lagi, makanya enak tidurnya. Wis mati sejeroning urip. Berarti yang mati, yang hidup kan bukan manusia, Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir. Yuk, silakan. Alhamdulillah. Silakan, Kang Mas. Apa yang mau disampaikan petua-petuanya pada kita? Semua petuanya sudah sama Kang Masnya tadi. Sudah lengkap itu petuanya. Alhamdulillah. Berarti yang bicara dan yang mendengar sesungguhnya tidak ada bedanya, Kang Mas, ya kan? Nah, benar itu benar. Karena Allah Maha berkata, Allah Maha mendengar, ya Kang Mas. Benar. Kok kecil suaranya, Kang Mas? Kalau kecil ya suara kurang saya. dekat mic ya. Ya, enggak yang kalau gini ya, kurang besar. Ya. Lah, sip. Iya, kalau silakan dilanjutkan berartinya. Berat hakikat kematian itu tidak ada kalau begitu, Ustaz, nggak ada ya. Logika begini, ketika Anda dulu belum terlahir ke dunia, apakah Anda tahu cerita hidup dan mati? Tidak kan? Tidak tahu ya. Lanjut, Ustaz.
Nggak tahu. Ketika Anda mulai merasa wujud ada di dunia, maka tahu cerita hidup dan mati, ya kan? Iya, iya. Berarti sesungguhnya hidup dan mati itu kan milik siapa? Kan bukan milik kita. Kita mah enjoy saja, ya kan? Karena sesungguhnya hidup dan mati itu sama. Tidak ada bedanya hidup dan mati. Berarti enggak masuk lagi wilayah membedakan ya. Ya, manusia inilah jembatan antara hidup dan mati. Manusia jembatan antara wayang dan dalang. Manusia jembatan antara dirinya dengan Tuhannya. Manusia jembatan antara baik dan buruk. Manusia jembatan taat dan maksiat. Jadi tempatnya manusia inilah tempat esanya seluruh yang berbeda itu. Bila manusianya sudah kembali kepada yang esa, jadi akhirnya jadi penonton, nonton Allah sambil makan popcorn. Jadi tidak jadi dalang, tidak jadi wayang, tidak jadi baik, tidak jadi buruk, iya kan? Enjoy saja, ya itulah yang terakhir sudah. Tujuan terakhir manusia enjoy saja, ya kan? Ayo kopinya, jelas ya? kopi, ya jelas kan Mas. Yang di bawah, yang nyimak kirimkan kopi-kopinya ke atas. Bantu tap-tap layarnya biar tidak terpending nanti. Pesenin mangan ya. Silakan Kak Mas, apa yang mau ditanyakan lagi? Oh, sudah tidak ada pertanyaan. Yang lagi. tadi itu Kenapa sesungguhnya yang bertanya kaitan dengan ma'rifat itu ya. Ada yang sempat Pak Ustadz sampaikan. Analoginya seperti apa Pak Ustadz? Yang mana itu Kang Mas? Ma'rifat itu Ma'rifat mengenal itu kan. Bawaannya Pak Ustadz tidak ada yang ma'rifat kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada ma'rifat. Jadi analoginya seperti apa itu nanti Pak Ustadz? Namanya saja ma'rifatullah. Kan bukan ma'rifatun nas. Tapi prakteknya manusia yang belajar ilmu ma'rifat selama ini masih ma'rifatun nas. Maka ya disiksa manusianya jaga-jaga Allah. Allah kok dijaga, Allah kok diatur. Yang lihat Allah, yang makan Allah, Allah kok diatur-atur. Ya tidak Kang Mas, karena merasa makrifat. Tapi makrifatnya bukan makrifatullah, tapi makrifatus syaiton, makrifatun nas. Maka dari itu setan lebih makrifat dari manusia. Yaitu nyatanya manusia-manusia yang merasa makrifatullah, padahal makrifat setan, ya kan? Benar. Berarti poinnya pada wilayah kerja. Namanya saja makrifatullah. Biarlah Allah yang bermakrifat kepadaku. Aku mah enjoy saja. Wong sudah dimakrifati Allah, sudah dijaga Allah, sudah dikuasai Allah. Itu tujuannya. Ma'rifatullah itu seperti itu, enjoy saja. Kenapa? Manusianya sudah tak merasa bermakrifat lagi. Wong ndak ada kok bisa makrifat. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa makrifat? Yang ada itulah yang wajib makrifat. Kalau boleh saya contohkan agar mudah dipahami seperti ini. Anda butuh HP. Pasti Anda beli HP. HP-nya enjoy saja Anda beli. Kenapa? Yang harus menjaga HP bukan HP-nya.
yang bisa menyaksikan Anda yang punya HP bukan HP-nya, HP-nya enjoy saja, karena yang berhak menjaga HP Anda yang punya HP, ya enggak? Oh iya, iya. Masuk. HP-nya enjoy saja, yang membersihkan HP, yang merawat HP, yang menjaga HP agar tidak hilang Anda. HP-nya enjoy saja. Kenapa? Ada yang jaga, ya enggak? Betul. HP-nya dimainkan TikTok, enjoy. HP-nya dimainkan YouTube, WhatsAppan, enjoy. Kenapa? Karena HP-nya tidak tahu bahwa dirinya HP. Yang tahu bahwa dirinya HP hanya yang punya HP, ya enggak? Betul. Berarti Mana tahu bisa diri jadi HP itu sebagai HP. berarti poinnya Pak Ustadz kembali kepada fungsinya itu atau gimana? Kembali Intinya pada cara fungsi yang punya mengaplikasikan HP. bagaimana? Intinya di situ kan? Intinya Anda bertanya bagaimana sih cara mengaplikasikan itu, ya kan? Iya Pak Ustadz, iya. Ya enggak? Ke situ Pak Ustadz. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikan apa yang saya ucapkan ini? Cara mengaplikasikannya, ya jangan mengaplikasikannya, enjoy saja, biar Allah yang mengaplikasikannya untuk kita, ya kan? Benar. Masuk akal? Masuk akal? Masuk. Iya. Kalau Anda yang Makanya mengaplikasikan selamanya Anda tidak akan pernah bisa mengaplikasikan, menghayalan saja. Iya tidak, yang bawa paham ya, gampang. Simple loh beliau arahin kayak gini, simple banget ya. Kalau yang penting Anda mau diajak. Meskipun sesimpel ini Kang Mas, kalau orang yang tidak mau diajak atau orang-orang yang masih merasa dirinya makrifat, ya tidak akan mau Kang Mas. benar. Jadi sebenarnya kita ini seperti nonton biskup, nonton pertunjukan biskup, nonton tokoh-tokoh yang ada di dalam biskup. Kita enjoy saja menikmati nonton sambil makan popcorn, sambil ngopi, enjoy saja. Kenapa? Karena kita tidak ingin jadi pelaku di dalam biskup. Kalau kita ingin jadi artis di dalam biskup, capek deh. Ngapain nonton kalau kita capek-capek saja, ya kan? Benar, penyaksi kopi ya. Karena yang di bioskop itu sudah ada sutradaranya. Meskipun pandangan kita salah, tapi kata sutradaranya benar. Kenapa? Karena maunya sutradara begitu jalan filmnya, ya kan? Nah, Berarti Pak Ustadz menyaksikan Kata saja ya. sutradara baik buruk sama. Iya, maknanya bukan manusianya yang menyaksikan. Kalau manusianya yang menyaksikan, ya masih tersangkut kepada manusianya. Makanya bahasanya enjoy saja. oke, kayak gini, saya tambahin dikit, mohon maaf ini saya sekali. Ya, silakan Abang. Artinya yang di dalam sama yang di luar itu Minum, sama ya? aja, gitu aja. Gini. Yang menyaksi dan disaksikan itu sama aja gitu. Logikanya begini, Artinya, agar mudah apa yang paham. Pak Ustadz sampaikan ini bagaimana metode untuk bisa memudahkan pemahaman gitu.